Hai, selamat sore Hantifah. Kita tunggu pemaparan hari ini dulu ya. Gimana nih kabarnya pada sore hari ini? Kita akan menunggu pada sore hari ini pemateri kita adalah Kak Dini. Baik, kita akan menunggu Kak Dini ya. Hai, bagaimana kabarnya Healthy Fox? Tentunya pada sore hari ini kita akan ada pemateri Kak Dini. Oke, Kak Dini sudah masuk. Oke, selamat sore Kak Dini. Oke, ya, selamat sore. Suara saya kedengeran nggak ya? Cukup kedengaran Kak? Oke, Oke. ya, Gimana Kak terima. kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Tentunya ya gitulah. tentunya sehat ya Kak. Insya Allah. Bagaimana nih Kak kegiatan hari ini? Hari ini ya mahasiswa pada umumnya. Hari ini perannya sebagai mahasiswa, jadi seperti mahasiswa pada umumnya, ya kuliah, nugas, gitu sih. Semoga lancar ya Kak. Amin. Terima Eh, kasih. Baik, materi hari ini apa nih Kak yang bakal Kakak bawain? Oke, hari ini mau nyampein materi tentang sensori motor untuk ningkatin kemampuan em, menulis pada anak. Gitu. Oke. Eh, saya boleh mengajukan pertanyaan ya Kak? Boleh, boleh, ya. Biar Eh, biar lebih enak ini. iya. Apa yang dimaksud dengan apa sih Kak itu yang dimaksud dengan sensori motor? Oke, sensori motor itu jadi hmm, karena namanya juga sensori, namanya dan motor, jadi dia ada dua proses di situ. Ada proses sensory skill, ada proses motor skill. Nah, kalau sensory skill itu namanya juga sensory skill. Mungkin kalau yang commonnya yang umumnya dikenal itu kan sensori atau indera. Itu kan ada penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, sama perasa kan. Nah, kalau sensori di sini selain tadi 5 itu ada tambahannya, ada vestibular, keseimbangan, dan um, proprioceptif, rasa sendi. Ada satu lagi yang baru, interoception. Jadi ada 8 sensori. Itu sensori skill. 8 sensori ini mereka kerja bareng untuk dapetin apa ya, fungsi sensori yang secara keseluruhan. Itu baru sensori skill. Nah, kalau motor skill, motor berarti gerak, itu termasuk kayak ada koordinasi dari dua sisi tubuh, jadi terus juga ada kekuatan otot, tonus otot, terus juga motor berarti ada motorik kasar, motorik halus, ada vestibular juga di sini, ada proprio juga, itu motor skill. Jadi kalau gabungan antara sensory skill dan motor skill itu sensori motor. Nah, sensori motor itu interaksi yang keduanya itu bisa menghasilkan, memberikan basic yang baik untuk perkembangan anak gitu. Jadi sensori motor itu dia korelasi
interaksi antara sensori dan motor untuk menghasilkan proses yang berpengaruh terhadap perkembangan anak gitu kira-kira. Sensori motor yang baik pada anak akan menjadi pondasi apa saja tuh Kak? Oke, karena tadi kan sensorinya tadi ada 8 sensori, terus motor juga, motor skill itu tadi ada koordinasi dua sisi tubuh, ada motorik kasar, motorik halus, terus juga apa namanya, ada kekuatan otot, tonus otot. Nah, itu termasuk juga di sana kan ada si postural juga karena dia motorik kan, sensori juga. Postural kontrol itu kan gabungan antara sensori dan motorik. Jadi kalau misalnya sensori motorik itu apa namanya baik, itu bisa jadi sensori motor itu fondasi awalnya anak, fondasi awal dari anak untuk dia bisa masuk ke tahap perkembangan berikutnya. Jadi kalau misalnya si basicnya itu sudah kuat, core dari sensor dan motor itu sudah kuat, itu nah perkembangan anak tuh akan lebih apa ya, lebih sesuai, lebih tepat ke depannya. Jadi nggak tidak ada yang terlambat, delay ataupun tidak sesuai gitu. Oke. Pada kasus gangguan anak itu apa saja Kak? Oke, kasus sensori yang bisa kayak untuk sensori motor itu sebenarnya namanya juga sensori motor, berarti pastinya sensori processing itu bisa dipakai. Jadi anak-anak dengan gangguan sensori processing disorder, terus ASD juga bisa dipakai, terus intinya pada anak-anak yang punya problem di sensorinya ataupun di motorik itu kita bisa pakai sensori motor gitu. Kalau prinsip-prinsip yang digunakan dalam sensori motor itu bagaimana ya Kak? Oke, prinsipnya sensori motor. Jadi mungkin ini maksudnya ini ya, apa namanya, prinsip ini mungkin maksudnya apa yang dilibatkan dalam sensori motor gitu kali maksudnya ya. Oke, yang dilibatkan atau yang ya prinsipnya yang dipakai. Pada intinya sensori motor kembali lagi berarti kita harus melibatkan si sensorinya juga. Jadi otomatis dari sensor itu ada apa namanya, komponen-komponen yang harus tingkatkan, dikuatkan sesuai dengan usia anaknya juga pada tadi motoriknya. Jadi dan prinsipnya sensori motornya dia nggak bisa berdiri sendiri. Maksudnya nggak bisa berdiri sendiri itu nggak bisa kita kasih stimulusnya tentang tadi awal saya bilang ada sensori skill, ada motorik skill, nggak bisa jadi kayak sensori aja, motorik aja, nggak bisa, tetap mereka harus jadi satu blend karena ya semua setiap aktivitas itu pasti dia akan ada sensorinya dan akan ada motoriknya. Jadi apa ya, bukan prinsip sih, pada intinya sensori motor itu dia tidak bisa berdiri sendiri, tetap harus digabungkan bersama-sama. Dan nggak mungkin juga kalau kita kasih intervensi ke anak itu cuma misalnya hanya untuk sensori taktilnya saja atau hanya untuk motorik halusnya saja. Tidak mungkin, pasti di motorik halus pun kita akan melibatkan komponen-komponen yang lainnya.
gitu. Bagaimana sensori motor bisa membantu meningkatkan kemampuan handwriting skill pada anak, Kak? Oke, ya mungkin ini kalau OT yang join sudah cukup familiar kenapa sih sensori motor, padahal tadi kan aktivitasnya lebih ke kayak penggabungan sensori, ada juga dari motorik kasarnya, tapi kenapa bisa connect ke handwriting, ke kemampuan menulis. Jadi menulis itu kan komponennya banyak. Komponen menulis itu kita bukan hanya tiba-tiba anak menulis. Jadi komponen nulis itu kan otomatis pasti kalau OT ya itu paham prinsip cephalocaudal proximal distal. Nah, menulis kita nggak mungkin tiba-tiba tuh langsung ke tangannya, pasti kita harus lihat komponen-komponen lainnya. Jadi misalnya dilihat dulu, kalau kita bicara dari cephalocaudalnya dilihat dari belakang dulu, dari atasnya dulu, apakah posturalnya sudah siap, lalu setelah postural apakah dari si lengannya, kemampuan dari shouldernya itu apakah dia sudah terfiksasi, sudah bisa mengontrol bahunya. Lalu turun lagi ke siku, ke elbow, apakah elbownya itu juga anak itu sudah bisa memfiksasi elbownya, sudah bisa dikontrol dengan baik. Setelah itu turun lagi ke wristnya, ke pergelangan tangannya, apakah pergelangan tangannya sudah cukup halus pergerakannya atau masih kaku. Lalu turun lagi ke jari-jarinya. Nah, itu baru yang akhirnya ke tulis gitu kan. Saat kita mempersiapkan dari atas tadi, dari mulai postural, terus juga neck-nya mungkin, visualnya, bahunya, shoulder-nya, elbow-nya, nah disitulah sensori motor itu bisa ngebantu untuk meningkatin kemampuan anak. Jadi misalnya ternyata anak itu mungkin terdeteksi adalah dia nggak bisa nulisnya jelek atau berantakan besar-besar. Nah, ternyata setelah kita analisa, kita deteksi lagi, oh ternyata misalnya dia si neck-nya atau posturnya ini belum terlalu kuat. Jadi kalau nulis sering kan namanya anak-anak tuh nulis tuh misalnya terlalu sandaran begini posisinya lah, atau jangan-jangan dia kalau lagi nulis tuh begini terus, topang dagu, atau misalnya dia kalau nulis itu seringnya tiduran di meja. Nah itu kan artinya bisa jadi di posturalnya, si neck-nya itu nggak terlalu kuat di kontrolnya situ. Jadi disitulah peran sensori motor di part itu. Jadi penguatan di posturalnya, penguatan di neck-nya biar anak lebih siap untuk nulis. Nah, setelah tadi dari posturnya, dari neck-nya, mungkin dilihat lagi, bisa jadi dari shoulder-nya tadi belum siap, atau visualnya, jangan-jangan dia visual tracking-nya atau visual scanning-nya nggak begitu baik. Jadi saat dia nulis, tulisannya itu terkesan misalnya besar-besar atau berantakan, mungkin itu jadi karena visualnya juga dia nggak baik gitu kan, kurang begitu bagus. Saat itu juga sensori motor berperan, jadi memperbaiki meningkatkan kemampuan visual tracking dan visual scanning anak juga itu. Atau bisa jadi dari shoulder, elbow-nya dia misalnya kurang begitu halus gerakannya, terlalu kaku, atau dia nggak bisa kontrol di sininya, di shoulder-nya, atau jadi gerakannya itu kalau kita nulis kan yang proper, yang tepat adalah
bahu, elbow, wrist itu dia stabil, jadi jari-jari yang bergerak. Nah, ada beberapa anak yang permasalahan menulis itu biasanya karena yang bergerak itu bukan si jarinya, tapi yang bergerak itu bahunya. Jadi dia nggak bisa ngontrol, jadi gerak satu lengan bergerak saat menulis. Hasilnya akhirnya dihasilkan tulisannya jadi besar-besar, berantakan. Itu juga peran sensori motor karena tadi komponen menulis itu bukan hanya di jari, tapi kita juga harus perhatikan posturalnya, terus juga kinestesianya ini agak sedikit apa ya, OT bahasanya, terus juga kemampuan jadi proprioseptif, postural, kinestesia, terus ya pastinya fine motor sendiri, kekuatan dari ototnya, dari jari-jarinya, itu juga termasuk. Terus juga di sana ada visual motor berperan dalam kemampuan menulis gitu kan. Itu jadi itu komponen si menulis itu juga ada di komponennya sensori motor. Karena itu sensor motor juga berperan dalam membantu meningkatkan kemampuan menulis anak. Itu kira-kira. Latihan apa saja yang bisa dilakukan para healthy club? Semua terutama ayah dan bunda yang punya anak-anak sekitar belajar menulis dan belum siap menulis. Nah, kalau boleh tahu latihan apa saja Kak yang bisa dilakukan? Oke, kalau buat yang di rumah, latihan yang bisa dipakai untuk meningkatin kemampuan nulis, terutama tadi pakai sensori motor, banyak banget sih aplikasi yang yang atau bahannya atau alatnya lokasi itu ada di rumah. Jadi bisa misalnya contohnya kalau tadi si postural anaknya nggak begitu bagus ya, itu bisa kita orang tua tuh minta anaknya tengkurap. Jadi kalau bahasa kan mungkin sekarang tuh udah familiar deh pakai bahasa tummy time. Jadi tengkurap tengkurap gitu, yang support itu sikunya, elbownya support. Terus minta anak untuk aktivitas dalam posisi seperti itu, entah itu mewarnai atau main puzzle atau main apa lagi ya kalau main anak-anak sekarang yang misalnya peks atau ngelukis pakai jari, pakai kuas, itu jadi penggabungan tuh tadi dari mulai kita tengkurapnya itu berarti untuk posturalnya, terus kasih aktivitasnya tadi misalnya pasang puzzle berarti itu bisa visual persepsi anak juga, kognitif anak juga. Puzzle-nya juga kita bisa variasikan. Kalau misalnya anaknya masih agak kecil, mungkin bisa ya misalnya anaknya masih 1-2 tahun, 3 tahun, pakai puzzle yang masih single. Jadi yang ada apa ya kayak pegangan jamurnya itu topnya itu bisa kita kasih yang itu yang single. Nah kalau puzzle yang gitu berarti melatih fine motor juga ya di pincingnya itu. Dan dari puzzle-nya itu juga kita bisa kasih variasi, misalnya kalau yang baru awal-awal di apa ya di alas puzzle-nya tuh, di alas puzzle itu ada gambarnya. Jadi misalnya ini gambar mobil, di puzzle-nya ada gambar mobil, di alasnya juga mobil, jadi anaknya bisa nyocokin gambar mobil sama yang ada di alas gitu. Ntar kalau sudah naik level lagi bisa pakai misalnya ya nggak pakai gambar lagi di alas, jadi sudah lebih persepsi bentuk dia menyamakan apakah bentuk ini sama dengan yang ada di base puzzle-nya. Kalau tadi kan lebih ke gambar gitu. Itu terus atau bisa juga kalau sambil kami time tadi
melukis pakai tangan, jadi fingerprint, finger painting, jadi ngegambar pakai tangan gitu, entah pakai cat air, bisa juga pakai whipped cream, itu bisa dipakai. Itu terus juga sambil posisi tummy time juga bisa, atau misalnya kneeling, posisi berlutut. Setelah tummy time kita naik ke posisi berlutut, juga bisa kita pakai untuk sensori motor, posisinya di berlutut. Terus misalnya anaknya menggambar di tembok, jadi di dinding itu dikasih karton, terus anaknya menggambar, itu juga bisa untuk postural juga, dapat sensori motornya juga, latihan untuk handwriting juga. Menggambar atau misalnya menghubungkan titik ke titik, menghubungkan gambar, terus juga menebalkan bentuk, menebalkan huruf, itu dari posisi kneeling, jadi nempelin karton, atau bisa variasi. Kalau misalnya karton berarti kan pilihan alat tulisnya pensil, spidol, krayon. Kalau misalnya mau yang lebih challenging ke taktilnya, bisa juga pakai papan tulis, tapi yang papan tulis buat kapur, jadi pakai kapur, tempelin di tembok, posisi anaknya berlutut, itu bisa dapat sensori motor juga untuk latihan menulis, meningkatin latihan menulis juga. Itu. Terus kalau kita posisinya di tembok tuh, selain tadi posturalnya juga, kita juga ngelatih si anak tangannya itu, karena kan kalau nulis di meja kan lebih tidak melawan gravitasi karena nempel tangannya di meja kan. Tapi kalau dengan ditempel di dinding, itu juga bantu untuk meningkatin si kekuatan otot tangannya juga, kekuatan otot lengan juga untuk stabilisasi, karena dia harus melawan gravitasi gitu kan. Itu di aktivitas di tembok gitu. Kalau ada juga kalau yang tidak terlalu seperti menulis, tidak terlalu mengarah ke menulis, tapi itu untuk support nulis juga. Ini biasanya kalau misalnya anak-anak tuh banyak yang case-nya begitu ditunjukin alat tulis, entah itu krayon, entah itu pensil, spidol, ini biasanya mereka langsung kabur karena udah mikirnya adalah belajar gitu. Bisa juga sebelum itu kalau memang anaknya kalau udah ngeliat kayak gitu tuh udah lari, bisa kasih yang lebih bergerak aktivitasnya. Jadi misalnya jalan kepiting di macam-macam tekstur, jadi bisa disiapin misalnya pertama di rumput dulu, habis itu ntar latihannya di karpet, terus di lantai biasa, terus lantai yang misalnya ada whipped creamnya atau foam kayak busa-busa gitu, jadi itu taktil juga, motorik juga, sensori motor itu juga dapat. Terus juga ajak anak misalnya, sekarang kan banyak tuh di online shop ya, saya nggak sebut merek, di online shop itu banyak kayak yang jual pasir mainan, pasir pantai, itu bisa jadi siapin aja wadah kecil, nggak usah gede-gede gitu, main di sandbox, jadi sandbox activity, di dalam si pasir itu diisi entah hewan-hewan atau mobil, pokoknya intinya benda-benda yang familiar untuk anak. Jadi minta dia untuk nyari benda. Kenapa familiar? Karena jadi kita minta anak untuk nyari benda yang terkubur di dalam si sandbox itu. Kalau tidak familiar, misalnya dia nggak familiar sama bentuk anaknya nggak familiar sama bentuk penguin, sama hewan penguin, terus kita cemplungin penguin ke dalam sandbox, terus kita minta cari penguin, ya jelas anaknya nggak bakal tahu karena dia nggak familiar. Tapi kalau familiar, selain tadi untuk taktil, itu juga untuk stereokonsis anak, bisa untuk ke arah fine motor dan handwriting juga.
Jadi walaupun tidak langsung direct ke latihan menulis yang berhubungan dengan alat tulis, tapi dengan aktivitas seperti itu pun bisa bantu support untuk ke arah sana akhirnya. Itu. Atau juga tadi selain sandbox, sensory box yang lain yang bisa kita pakai, misal isinya jagung-jagung, jagung yang apa namanya udah di peeling, atau beras, atau kacang-kacangan, kacang hijau, kacang kedelai, itu bisa kita masukin ke situ untuk latihan sensoria juga sambil tadi sensori, stereofosis itu di anak. Jadi terkesan menyenangkan tapi dia juga belajar. Gitu. Karena kalau sekarang itu memang eranya tuh dimana apa ya? Parents itu harus kalau bahasa saya itu kayak berjuang melawan melawan ketertarikan, melawan kemenarikannya dari gadget. Jadi gimana caranya memang harus kita pinter-pinter kasih aktivitas yang menarik, tapi itu sebenarnya belajar. Walaupun tidak bisa dari anak kalau itu adalah belajar. Tuh, terus apa lagi? Banyak sih, masih banyak banget. Apa lagi ya? Yang sensori motor yang bisa dipakai di rumah itu, main Play-Doh juga bisa. Main Play-Doh-nya bisa variasi kan, banyak merek tadi lagi saya nggak mau sebut mereknya, tapi banyak, dan itu ada variasinya sebenarnya dari merek-merek yang beragam itu. Ada yang sedikit lebih keras, ada yang sedikit lebih lembek, ada yang lebih lengket, ada yang tidak lengket. Nah itu bisa kita pakai juga, jadi variasi. Misalnya kasih dulu yang nggak terlalu lengket, lama-lama yang agak lengket, taktilnya dapat, main motornya juga ada, dan situ juga anak bisa latihan kognitif juga. Jadi misalnya dia ngebentuk bentuk, misalnya coba anak-anak bisa dia bentuk bulat, bentuk persegi, kotak, atau segitiga, atau lama-lama anak yang ngebangun mobil, itu latihan kognitif juga selain tadi taktil dan fine motor. Juga dari situ kita bisa latihan persepsi anak itu juga untuk ke arah menulis gitu. Selain itu apalagi ya, biasanya sensori motor yang untuk melatih di rumah, selain itu bisa kalau orang tuanya senang bikin kue, itu minta anaknya buat bantuin nuangin terigu ke baskom, atau misalnya bantuin giling adonannya kayak rolling pin, itu pun termasuk aktivitas sensori motor di rumah yang bisa dipakai untuk meningkatin handwriting anak. Pada intinya adalah komponen tadi yang ada di untuk handwriting itu bisa kita aplikasikan ke aktivitas sehari-hari di rumah gitu. Jadi walaupun tidak bersifat menulis, tapi itu bisa mensupport untuk menulis. Ini yang kadang masih sering disalahpahami kalau latihan menulis, belajar menulis ya berarti langsung nulis gitu kan. Padahal sebenarnya nggak harus selalu latihan nulis ya kita belajar langsung menulis gitu kan. Nggak selalu kalau mau ningkatin kemampuan nulis anak ya langsung dikasih belajar nulis terus ya. Bosan pasti anak-anak, jangan kan anak-anak kita juga dikasih nulis terus bosan lama-lama kan. Tapi kalau kita kasih variasinya, aktivitas-aktivitas yang lebih menarik, menyenangkan, tidak terlihat seperti belajar menulis, tapi sebenarnya itu adalah salah satu untuk menunjang menulis gitu. Banyak banget, jadi bisa di sekarang kayaknya banyak juga kok yang kasih variasi aktivitas sensori motor untuk meningkatin nulis itu di rumah. Banyak kok, kira-kira itu. Oke, jadi itu dia Healthy Fog, latihan yang bisa dilakukan secara mandiri di rumah
Tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Dini itu bisa diterapkan langsung di rumah oleh ayah atau bunda. Oke, eh, ini ada pertanyaan dari salah satu Healthy Folk, Kak Dini. Eh, Bagaimana dari Dini Lestari Manuhutu? Ya, pertanyaannya itu bagaimana solusi agar anak mau pegang pensil, agar anak mau belajar mewarnai atau menebalkan huruf? Menolak jika disuruh pegang pensil. Uh, Usianya itu 5 tahun, perempuan. Dan memang saat ini sedang terapi bicara dengan diagnosis SPD. Kak Dini? Oke, ya. Ya, ini sering juga nih temen anaknya nggak mau megang pensil, nggak mau megang alat tulis. Gimana mau belajar nulis kalau dia aja nggak mau megang alat tulis gitu kan. Oke, tadi. Berarti lihat dulu. Kita harus lihat alasan kenapa anak tidak mau megang pensil, tidak mau megang alat tulis. Yeah. Bisa dicoba kalau tadi dia pensil nggak mau, ada banyak variasi alat tulis nih. Jadi gini, kalau misalnya dia pensil nggak mau, pensil kan segini nih ya, kecil. Kalau dia nggak mau pegang ini, bisa jadi mungkin karena di jari-jarinya itu dia belum terlalu terbentuk polanya untuk megang yang begini. Karena ini kan kalau kita pegang tuh kecil ya. Ya, gripnya mungkin belum terlalu kuat, belum terlalu stabil, jadi dia nggak mau begini. Bisa dicoba mungkin kalau di sini nggak bisa yang kecil, kita kasih yang agak gedean. Ini, nah ini kan agak gendut nih. Bisa dikasih yang ini. Atau bisa juga kalau misalnya, kan sekarang kan pensil tadi kan banyak, ada yang kecil, ada yang gendut. Dia nggak mau pensil, ya udah jangan kasih pensil dulu, coba kasih krayon. Atau coba dikasih spidol, atau coba dikasih kapur, kuas. Jadi kita bisa variasiin alat tulis ke anaknya. Karena tadi belajar itu untuk anak-anak, apalagi tadi masih usia 5 tahun, harus yang menyenangkan, yang menarik perhatian, yang menarik minat anak. Jadi kita harus cari aktivitas apa yang menarik minat anak. Jadi kalau tadi dia pensil belum mau, ya jangan dipaksa dulu. Kalau kita paksa, khawatirnya ya nanti dia malah benar-benar menolak. Jadi sama sekali kalau udah lihat pensil tuh yang ada di imajinasi anak adalah akan dipaksa menulis, belajar, tidak menyenangkan, penyiksaan gitu. Tapi kalau kita bawa fun, jadi itu dia nggak mau pegang pensil, kita kasih yang lain, atau dilihat lagi tadi itu baru di pensilnya ya, atau di alat tulisnya, dilihat lagi. Kenapa dia nggak mau? Jangan-jangan tadi di sininya dia belum terlalu bagus nih, makanya dia nggak nyaman pegang pensil karena di pergelangan tangannya belum terlalu stabil, atau di elbow-nya dia atau di shoulder-nya. Atau jangan-jangan pas dia nulis, karena kan itu harus duduk nih, ternyata tadi punggungnya ini si postural, kayak saya bilang punggung postural itu belum terlalu stabil, belum terlalu kuat. Jadi akhirnya kalau disuruh nulis dia nggak bisa duduk tegak, itu yang bikin dia nggak nyaman. Jadi kalau gitu coba dirubah dulu, nggak perlu langsung di meja, di lantai tengkurap, atau sambil berdiri, atau sambil anaknya posisi berlutut, itu bisa kita kasih, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting sambil itu nguatin dia postural juga, dan dia menarik, intinya menarik minat anak dulu, interest anak. Jadi kalau aktivitas apapun itu, kalau kadang kita bahasannya menulis, poin pertama untuk anak-anak adalah itu harus menarik minatnya anak, interestnya anak. Begitu kita dapetin interestnya anak, dia akan lebih terikat dengan aktivitas tersebut. Jadi kita kasih dalam rentang yang panjang pun akan lebih enak buat anaknya gitu. Jadi tadi coba diganti dulu alat tulisnya,
dikasih variasinya lagi. Kalau misalnya duduk di kursi dan meja masih belum, diganti. Terus kalau bisa juga mungkin tadi belum kuat di pergelangan tangannya. Nah, kalau belum kuat bisa kita coba kasih dulu aja aktivitas menggunting yang menyenangkan. Jadi itu bisa menggunting itu kan gini ya, itu buat latihan pegang pensil juga, penguatan di sini, stabil di sini juga, koordinasi dua tangan juga karena satu megang kapas, satu megang gunting, ngikutin pola visual motor, koordinasi mata tangan itu. Jadi coba dikasih menggunting atau mungkin merobek kertas. Anak-anak senang banget tuh robek-robek tuh. Kalau memang di sini belum terlalu bagus, merobek kertas atau menempel. Jadi misalnya habis gunting sudah nempel. Jadi kita kasih variasi aktivitas dulu sebelum ke arah menulis. Kalaupun mau dikasih menulis, jangan langsung menulis yang menebalkan atau huruf, bisa yang fun dulu aja, warnain dulu atau main apa sih namanya yang mes itu loh. Jadi misalnya ini startnya terus dia harus finish di sini dengan banyak rintangan, nah misalnya kayak gitu kan, jadi dia harus ikutin. Dengan dia pakai itu, apapun itu alat tulisnya ya, mau pakai spidol, crayon, bebas, dia bisa ngikutin itu dengan megang terus alat tulisnya aja, itu udah bisa penguatan ke arah fine motornya. Dan itu di mata anak itu bukan aktivitas menulis, tapi itu adalah bermain menemukan gambar, menjodohkan gambar gitu. Padahal sebenarnya tujuan kita menulis gitu. Jadi kira-kira begitu, semoga bisa jadi masukan. Oke, jadi itu ya tadi triks dari Kak Dini. Bisa bervariasi ya Kak, buat contohnya bisa memakai krayon, memakai spidol mungkin. Ya, betul, bisa variasi. Betul. Mungkin satu lagi ya Kak, pertanyaan dari Healthy Fox, dari via _feb_. Ibu izin tanya, dalam latihan menulis, apa perbedaan prinsip dasar dari sensori motor sama sensori integrasi? Oke, ya. Jadi gini, sensori motor, sensori integrasi itu hampir mirip. Ya, hampir mirip. Jadi kalau payung awalnya, ini satu tapi lumayan panjang nih. Jadi ini payung awal, sensori processing. Nah, sensori processing itu bawahnya lagi dia ada sensori integrasi, ada sensori motor, ada juga yang berhubungan dengan lingkungan. Jadi di situ bisa pakai swiveling juga. Ada lagi yang lain-lain, jadi ada aquatic run, itu ada. Jadi yang awalnya sensori processing untuk sensori, tapi di bawahnya ada SI, motor, sensori motor, tadi swiveling dan lain-lain. Gitu. Nah, bedanya apa sensori integrasi dengan sensori motor untuk latihan menulis? Kalau sensori integrasi itu jadi basicnya kan berarti sensori integrasi ya, basic core awalnya adalah dia 8 sensori tadi. Taktil atau peraba, terus juga proprioceptif atau rasa sendi, vestibular, keseimbangan, visual penglihatan, auditori pendengaran, lalu ada gustatory pengecapan,
lalu ada olfactory, penghidup, penciuman, lalu yang baru interoceptif atau sensori di dalam tubuh bener. Nah, itu base-nya dari SI. Sensori motor kan punya seperti itu, sama. Hanya yang membedakannya adalah sebenarnya kalau untuk OT berarti itu beda di kerangka acuan kan. Tapi kalau untuk ke intervensinya sebenarnya dia hampir sama. Jadi kerangka acuannya yang berbeda, tapi ke intervensi itu hampir sama. Gitu, sama-sama punya sensori, tapi kalau si motor itu dia pakai dia membedakan antara sensori dan motor, sensori yang 8 dan motor yang tadi ada koordinasi kanan kiri, terus juga mata tangan, terus juga ada motor planning. Dia dipisahkan hanya di sensori dan di motor. Itu kalau sensori motor. Tapi kalau sensori integrasi, dia di bentuknya dari tadi yang segitiga sensori. Kalau OT itu sudah lebih familiar. Sensori di basicnya, lalu ada naik tahap lagi, ada proses motor performance, ada juga naik lagi itu untuk yang ada motor planning, ada praksis, dia dipisahkannya ke dalam segitiga. Jadi base-nya dulu sensori, naik ke situ, motoriknya naik lagi ke oculomotor control, ke verbal, bahasa, paling tinggi adalah akademik. Jadi kalau sensori integrasi dia pakai bentuk yang seperti itu, tapi kalau sensori motor dia memisahkan hanya sensori dan motor. Pada dasarnya sama-sama ke arah aktivitas yang melibatkan sensori dan motor atau sensori integrasi, karena dia sama sebenarnya, cuma hanya beda di pembagian si prinsip itu. Jadi kalau untuk menulis, prinsip dasarnya antara sensori integrasi dan sensori motor tidak ada bedanya, hanya di bagian bagaimana cara kita melihat dari sensori motor dan bagaimana cara kita melihat dari sensori integrasi. Karena kalau dibilang perbedaan ke arah menulis, enggak, karena mereka payung dasarnya adalah sensori prosesi. Gitu. Hanya perbedaan di bagaimana cara kita melihat. Gitu. Oke. Mungkin ini yang terakhir ya, Kak. Apa triks dan trik yang bisa diberikan ke para healthy folks semua yang mempunyai anak, tentunya yang belum matang kemampuan menulisnya berhubungan dengan sensori motor simulation ini? Oke, tips and triknya. Selain pastinya tahu permasalahan awalnya anak tidak bisa menulis itu karena apa. Karena nggak mungkin anak tiba-tiba nggak bisa nulis, pasti ada faktor lainnya. Dilihat dulu kenapa. Orang tua bisa coba kayak misalnya apakah karena memang usianya belum masuk ke usia menulis di tahap yang itu. Jadi ada juga case seperti ini. Jadi belum masuk di tahap menulis sampai di usia itu, tapi sudah dikasih menulis. Jadi akhirnya ya kesannya anaknya tidak mau, padahal memang belum usianya. Jadi harus dikenali lagi. Kalau memang usianya belum ke usia menulis yang real menulis, maksudnya real menulis adalah dalam menulis huruf,
ya sudah kompleks. Kalau belum case-nya, belum usianya ya jangan dipaksa gitu. Terus juga kenali lagi, karena sensori motor biasanya ini yang sering terjadi adalah anaknya masih umur 3 tahun, tapi karena ngeliat kok bentuk pegang pensilnya belum begini ya kayak kita pada umumnya, terus langsung dipaksa begitu, jangan. Karena ya 3 tahun ya memang belum begini, dia masih 3 tahun itu masih ada yang beberapa ada yang masih begini, atau dia agak gimana ya, gini, ya nggak masalah. Jadi biarkan anak berkembang sesuai dengan usianya, jangan dipaksa cepat-cepat. Karena cepat-cepatnya kita itu bisa jadi nanti anak kehilangan step perkembangannya. Tahapan perkembangan bisa keputus karena kita memaksa dia untuk berkembang lebih cepat. Gitu. Jadi biarkan anak mengikuti usia perkembangannya. Setiap anak itu, ini yang selalu saya bilang ke orang tua, setiap anak itu unik, gak mungkin sama satu dan lainnya, pasti beda-beda. Umur boleh sama, lahir mungkin tanggal boleh sama, tahun, bulan semua sama, tapi beda-beda. Jangankan anak tetangga, anak sendiri aja yang kembar lahir bareng bisa berbeda. Gitu. Jadi setiap anak itu unik. Jangan dibandingkan satu dan lainnya, gak bisa. Biarin dia berkembang sesuai usianya, gitu. Terus juga selain itu tadi tips triknya, selain itu ya kalau misalnya tadi udah dicek ada yang kurang, terus mungkin sudah mencoba untuk mencoba untuk melatih menggunakan tadi sensor motor ke nulisnya, masih dirasa kurang juga, bisa kok konsul ke dokter tumbuh kembang, ke psikolog, ke terapis untuk dapat masukan baru bagaimana cara melatih kemampuan anak, meningkatkan kemampuan menulis anak. Itu kira-kira. Oke. Jadi itu dia materi yang dibawakan oleh Kak Dini pada sesi live pada sore hari ini. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, Kak Dini? Oke. Kalau sekarang itu karena saya sering lihat maksudnya udah banyak kok akun-akun apa ya, parenting, akun-akun yang kasih pandangan-pandangan gimana cara meningkatkan kemampuan anak di rumah gitu kan. Boleh ditiru tadi, boleh kita ikutin, boleh kita kerjain juga untuk anak di rumah, tapi balik lagi tadi ya saya bilang, jangan terlalu jadi patokan untuk kita comparing anak kita dengan yang lainnya. Karena bisa jadi apa yang dilakukan orang lain, begitu diterapkan ke anak sendiri mungkin beda hasilnya. It's okay. Kalian orang tuanya harusnya yang lebih paham anaknya. Ibaratnya kalau anaknya itu terapi, ya paling 2 jam ketemu terapis, 3 jam ketemu guru, berarti 5 jam doang di luar, 19 jam sama orang tua. Nah, harusnya orang tuanya lebih paham bagaimana cara cara mengajarkan anaknya gitu. Jadi walaupun tadi misalnya anaknya, ini kayaknya anak saya kok nggak cocok ya, kok pakai ini nggak bisa ya, padahal anak itu bisa gitu kan. Ya mungkin memang anaknya nggak tertarik sama itu, tapi dicari yang lain bisa lebih tertarik gitu kan, karena variasin aja pokoknya aktivitas untuk anaknya.
bisa juga nanya terapisnya terus disesuaikan. Jadi nggak harus juga kok kalau misalnya terapi nih terus di ruang terapi kan ada banyak mainan yang maksudnya iya ada perosotan, ayunan dan segala macam. Nggak harus juga kok punya itu di rumah gitu kan. Wah, rumahnya mau segede apa kalau misalnya harus semuanya punya gitu kan. Tapi tadi apa yang dilatih di tempat terapi itu bisa disesuaikan di rumah dengan variasi aktivitas. Variasi bagaimana? Kalau bingung bisa tanya terapis ya, karena terapis pun pasti punya saran-saran bagaimana cara memvariasikan itu. Jadi kalau sudah bingung bisa tanya sama orang, bertanya sama terapisnya, konsultasi ke tentunya ke orang yang mengerti juga anaknya. Jadi kalau kita cuma asal konsultasi sama ibaratnya ya ngelihat atau bukan asal konsultasi, melihat doang dari video terus tuh ya kayaknya anaknya udah telat nih atau gimana ya. Tadi orang di video itu kan nggak tahu anak kita kayak gimana, tapi kalau kita konsultasi sama apa namanya sama terapis yang sudah kenal anak kita, itu akan lebih enak konsultasinya. Dan yang dikasih pun akan lebih tepat karena sama-sama tahu kondisi anaknya. Bukan orang yang baru lihat sekilas terus ngasih saran bla 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 itu. Banyak juga yang bikin orang tua jadi overthinking. Yang sebenarnya anaknya nggak kenapa-napa banget kok. Gitu sih. Jadi sering-sering konsul aja. PWC ini banyak kan konsul juga nih. Ada fisioterapinya, ada terapi bicara, ada OT, dan semuanya juga orang-orang yang berpengalaman di bidangnya masing-masing. Jadi bisa konsul atau nanya sama PWC, nanya sama TW-nya bareng sama OT-nya juga bisa gitu kan. Jadi kalau bingung, masih bingung juga setelah ini, datang aja langsung ke PWC. Gitu. Oke, terima kasih Kak Dini sudah membawakan materi yang sangat mengedukasi untuk para healthy folk. Semoga materi yang dibawakan oleh Kak Dini pada sore hari ini semoga bermanfaat ya bagi para healthy folk. Untuk sesi live pada sore ini kita telah sampai pada akhir sesi. Terutama buat Kak Dini, terima kasih Kak Dini. Oke, sama-sama. Semoga cukup membantu sharing materi hari ini. Kalau masih ada yang bertanyakan, boleh melalui IG VWC, boleh langsung ke IG saya juga. Silahkan. Ya. Saya akan memberi info untuk VWC akan mengadakan webinar buat para healthy folk yang belum mendaftar, silahkan segera mendaftar. Infonya akan kami share di IG Story VWC dan sudah ada di feed IG VWC. Oke. Sesi live pada sore ini akan saya tutup. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ya. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Dini, terima kasih Healthy Fox.